Oke, selamat malam Pak Dai dan juga tim Asdos. Perkenalkan nama saya Adriel Ruben Matthew, biasa dipanggil Ruben. Saya dari Teknik Mesin Angkatan 2021 dan NPM saya adalah seperti yang tertera di layar. Saya dari kelas metode numerik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai design and optimization of pressurized hydrogen storage dan juga di akhir nanti saya akan menjelaskan mengenai keterkaitan antara pendesainan tangki, metode numerik, dan juga teori consciousness. Di sini pada laman wiki page saya menjelaskan sedikit mengenai consciousness. Ini saya jelaskan singkat. Consciousness refers to the states of being aware of and able to perceive both the external world and one's internal mental experiences. It is often described as the subjective experience of thoughts, sensations, and emotions and perceptions. While consciousness is a deeply complex, multi-phased phenomenon, it is generally characterized by qualities such as self-awareness, subjective experience, and the ability to progress and integrate information. Oke, terus kemudian di sini saya memasukkan teori what is self-consciousness. Bisa diartikan self-consciousness is referred to the awareness and recognition of oneself as a distinct individual with a unique identity, thoughts, beliefs, and experience. And it is involves the ability to reflect on and have subject knowledge of one's own mental states, action, characteristic. Self-consciousness is closely related to self-awareness and introspection. Oke, berlanjut saya di sini membahas teori mengenai relationship between self-consciousness and college life. Karena kan kita sebagai mahasiswa masih uh, hidup di dunia perkuliahan dan juga ini sangat penting ya teori kesadaran atau consciousness ini. Pentingnya dalam sisi apa sih? Yang pertama adalah sisi social interactions, academic performance, identity development, personal growth, dan well-being and mental health. Jadi di sini pentingnya self consciousness itu adalah untuk berinteraksi secara sosial karena bertemu dengan teman-teman lainnya dan juga performa akademis kita atau ke kemahiran dalam belajar atau habis itu membangun jati diri atau identity development, terus juga personal growth atau istilahnya membangun uh, personal yang lebih baik atau membangun karakter yang lebih baik juga memaintain atau menjaga kesehatan mental kita. Oke, pada part kedua di sini saya memberikan teori mengenai design and optimization of pressurized hydrogen storage. Oke, jadi di sini secara garis besar konsep desain dan optimasi untuk penyimpanan hidrogen bertekanan 8 bar dengan kapasitas 1 liter dengan budget maksimal 500.000. Oke, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kurang lebih ada 6 aspek yang perlu diperhatikan untuk teori membuat desain and optimization of pressurized tank. Pertama, pemilihan wadah penyimpanan. Kita itu harus memilih wadah yang terbuat dari bahan yang kuat dan tahan tekanan seperti aluminium atau baja dan juga memiliki kapasitas 1 liter dan mampu menahan tekanan hingga 8 bar. Yang kedua adalah sistem pengunci dan segel. Kita harus memastikan wadah dilengkapi dengan sistem pengunci yang aman dan tahan tekanan. Kemudian sistem pengisi atau inlet. Kita harus memperhatikan sistem pengisi yang sederhana namun efektif dengan memperhatikan budget. Kemudian jika budgetnya masih memungkinkan, kita harus melakukan pengujian dan sertifikasi juga, apalagi kalau misalnya kita ini mau menjualnya secara massal. Dan dua poin terakhir adalah yang penting, yaitu efisiensi biaya dan perencanaan anggaran. Kita harus mempertimbangkan penggunaan material yang ekonomis, namun tetap memenuhi kebutuhan desain dan tekanan yang diinginkan. Sementara untuk perencanaan anggarannya, kita harus merencanakan anggaran dengan cermat untuk memastikan semua komponen, material, dan biaya pengujian tercakup dalam budget maksimal 500.000. Uh, Oke, selanjutnya di sini ada teori mengenai how to utilize hydrogen as a vehicle fuel, mulai dari hydrogen production, storage, vehicle fueling infrastructure, habis itu hydrogen fuel cell vehicle, dan juga hydrogen internal combustion engine vehicle, safety consideration, dan advancing hydrogen technology. Oke, teori yang di bagian ini itu juga membantu untuk kita lebih memahami bagaimana cara kita membuat bagaimana sistem hidrogen pada kendaraan itu bekerja. Di sini sebelah kanan juga ada fuel cell EV diagramnya, terus juga dan sebagainya. Karena di poin-poin ini kita juga dijelaskan mengenai uh,
teori-teori secara garis besar apa saja yang perlu diperhatikan, apa saja yang perlu kita pahami untuk membuat atau mengutilize hidrogen as a vehicle fuel. Dan kemudian masih berkaitan dengan tangki hidrogen juga. Di sini saya apa namanya memberikan sedikit teori mengenai how to utilize hydrogen tank as a storage of the source of vehicle fuel. Kita yang pertama yang harus diperhatikan adalah tank selection, kemudian instalasi tangkinya, kemudian pengisian hidrogennya, habis itu pengukuran seberapa besar safety-nya, terus pressure regulation, terus fuel delivery system itu maksudnya kayak bagaimana hidrogen itu terdelivery hingga nanti ke bahan bakar, habis itu monitoring maintenance, perawatan, safety training, dan hidrogen availability. Oke, berlanjut ke hidrogen storage designing operation, maksudnya adalah perhitungannya. Di sini customer requirement yang diberikan oleh Padai ada 6. Yang pertama, itu harus 1 liter. Yang kedua, tekanan tekanan hidrogennya adalah sebesar 8 bar. Dan biaya maksimal yang diberikan adalah 500.000. Di sini saya juga memasukkan suhu 23 derajat karena Padai bilang bakalan taruh di suhu ruangan normal. Yang kelima adalah port input dan port output, dan juga untuk desain requirement-nya juga di sini saya menambahkan regulator tekanan dan sensor tekanan pada output tangki. Oke, perhitungan volume tangki. Di sini saya memakai prinsip tabung, dan juga saya memakai acuan bagasi Honda Beat 2023, di mana bagasi ini memiliki kapasitas sebesar 12 liter. eh, dan secara dimensi detail panjangnya adalah 300 mm, lebarnya adalah 180 mm, dan kedalaman atau tingginya adalah sebesar 200 mm. Dan juga di sini berdasarkan kalkulasi dan berdasarkan perhitungan kasar saya membuat acuan diameter itu sebesar 90 mm, dan juga berdasarkan perhitungan tinggi tabung. Berdasarkan perhitungan volume tabung, maka didapatkan tinggi tabung sebesar 157,26 mm atau milimeter. Kemudian di sini saya mendefinisikan fase hidrogen. Sebenarnya secara garis besar, maksudnya mendefinisikan fase hidrogen itu kayak 23 derajat tuh si hidrogen ini dalam kondisi apa. Dan berdasarkan diagram PT atau diagram fasa tekanan versus suhu, di hidrogen pada suhu 23 derajat ini dan pada tekanan 8 bar ini berada pada suhu gaseous phase atau fase gas. Oke, di sini kalau berlanjut ke perhitungan desain tangki berdasarkan bahan dan material, di sini saya memilih materi ini berdasarkan ASME 8 Pressure Vessel Standardization. ASME 8 adalah bagian dari American Society of Mechanical Engineer atau ASME Boiler and Pressure Vessel Code atau BPVC. Bagian ini mengatur desain dan konstruksi bejana tekan atau pressure vessel. Pressure vessel merupakan wadah yang dirancang untuk menahan tekanan internal yang lebih tinggi daripada tekanan atmosfer sekitarnya. Mereka digunakan dalam berbagai industri sebagai petrokimia, industri makanan dan minuman, energi, dan sektor lainnya. Dan di sini ASB Section 8 ini memiliki 3 divisi yang terbagi berdasarkan pressure vessel sesuai dengan tekanannya. Satu itu paling rendah dan 3 paling tinggi. Oke, untuk membuat tangki hidrogen dengan tekanan 8 bar, perlu menggunakan jenis melsin yang memenuhi persyaratan kekuatan yang sesuai. Di sini saya menggunakan melsin dengan jenis ASTM A516 grade 70. Baja ini memiliki sifat mekanik dan kekuatan yang baik, serta mampu menahan tekanan yang relatif tinggi. ASTM A516 grade 70 adalah baja karbon dengan kandungan karbon rendah. Oke, kemudian di sini saya apa namanya membuat sedikit perbandingan mengenai ASTM A36 versus ASTM A516 grade 70 berdasarkan komposisi kimia, kekuatan mekanik, dan penggunaan yang disarankan. Dan secara garis besar, eh, kesimpulan yang bisa didapatkan adalah dari poin ini ASTM A516 grade 70 memiliki kekuatan tarik minimum sekitar 485 hingga 620 MPa, dan di mana A36 ini memiliki kekuatan tarik minimum sekitar 400 hingga 550 MPa. Jadi range kekuatan tarik minimumnya itu unggul di ASTM A516 ketimbang ASTM A36. Oke, kemudian perhitungan selanjutnya, perhitungan material allowable stress value. ASTM A156 ini memiliki nilai minimum kekuatan lulus sekitar 38 sampai 41 KSI
atau kilopound per square inch atau sekitar 260 sampai 280 megapascal. Dan di sini saya mengambil nilai tengah 39 KSI atau 268,9 megapascal. Dan juga allowable stress value-nya bisa dilihat dari 2/3 kali yield strength, yaitu 26 KSI. Lanjut ke tipe las yang akan digunakan. Di sini saya menggunakan tipe double welded butt joint, di mana pada sambungan las ini dua kali pengelasan dilakukan pada kedua sisi sambungan untuk meningkatkan kekuatan dan integritas struktur. Metode ini sering digunakan pada tangki tekanan untuk memberikan keamanan tambahan dan memastikan kekuatan yang memadai. Dan juga metode penyambungan las ini memiliki nilai efisiensi faktor sebesar 0,85. Dan kemudian di sini eh, saya melakukan perhitungan untuk thickness formula for circumferential stress dan juga untuk longitudinal stress. Bisa dilihat yang pertama nilai E-nya adalah 0,85, nilai P-nya adalah 8 bar sama dengan 116 PSI, diameter di sini jari-jarinya 45 mm atau 1,772 inch, yang kemudian ada S-nya adalah 70.000 PSI dan corrosion allowance-nya di sini saya memberikan sebesar 2 mm atau 0,787 inci. Dan kemudian bisa didapatkan nilai T circumferential-nya adalah 292 mm, juga T longitudinalnya 2,04 mm. Kemudian desain pressure vessel head type-nya adalah hemispherical head. Hemispherical head memiliki bentuk setengah bola dengan radius yang sama dengan diameter tangki. Keunggulan kepala hemispherical inilah distribusi tekanan yang merata dan kemampuan untuk menahan tekanan yang tinggi. Namun penggunaan kepala hemispherical juga dapat mempengaruhi efisiensi penggunaan material. Dan juga di sini saya membuat perbandingan berkaitan dengan hemispherical head versus ellipsoidal head, di mana perbandingannya dalam misalkan bentuk, distribusi tekanan, dan efisiensi material. Oke, kemudian visualisasi dari dan stress analysis untuk desain tangki ini. Di sini saya membuat dua konsep tangki. Yang pertama adalah yang atas ini tank concept one, itu yang bentuknya warna merah. Gambar di samping adalah konsep pertama dari desain tangki yang saya buat. Konsep ini digunakan sebagai mappingan awal posisi penempatan selang-selang, sensor, dan regulator dari tangki. Kemudian saya melakukan redesign juga dan gambar di samping merupakan hasil tangki yang sudah desain ulang. Terdapat perubahan di bagian lubang selang, desain bodi, dan juga dudukan dari tangki. Namun yang masih sama adalah posisi dari sensor dan regulatornya atau yang di bagian belakang. Kemudian selanjutnya saya melakukan stress analysis. Peningkatan kekuatan stres masih bisa ditingkatkan dengan melakukan beberapa improvement, mulai dari improvement ketebalan bahan, peningkatan nilai safety factor, dan lain-lain. Kemudian di sini numerical stress coding-nya, ini bisa dilihat coding-codingnya. Oke, di sini stress analisisnya adalah pressure stress, hoop stress, dan longitudinal stress dari ketinggian tangki 0 mm hingga 157 mm. Oke, di sini penjelasan mengenai codingnya adalah dalam script coding ini saya menggunakan metode numerik sederhana untuk menghitung tegangan pada tangki dengan menggunakan asumsi linearitas. Fungsi-fungsi calculate stress pressure, calculate stress hoop, dan juga calculate stress longitudinal digunakan untuk menghitung tegangan pada bagian tegangan melingkar atau hoop stress, dan juga tekanan longitudinal tangki. Dan berikut adalah penjelasannya. Pertama, fungsi calculate stress pressure dalam kurung diameter thickness pressure. Fungsi ini menghitung tegangan akibat tekanan pada internal tangki. Tegangan ini dihitung berdasarkan rumus stress sama dengan pressure dikali radius per thickness, di mana radius adalah setengah dari diameter tangki. Fungsi mengembalikan nilai tegangan akibat tekanan. Selanjutnya adalah calculate stress hoop. Fungsi ini menghitung tegangan hooping atau melingkar pada tangki. Tegangan ini dihitung berdasarkan rumus hoop stress, yaitu pressure dikali diameter per 2 kali thickness. Fungsi ini mengembalikan nilai tegangan hooping. Dan kemudian adalah fungsi calculate stress longitudinal. Fungsi ini menghitung tegangan longitudinal pada tangki. Tegangan ini dihitung berdasarkan nilai rumus longitudinal stress, yaitu pressure kali radius per 2 kali thickness. Fungsi ini mengembalikan nilai tegangan longitudinal. Kemudian ada
fungsi generate stress table, di mana fungsi ini menghasilkan tabel yang berisi data tegangan pada setiap ketinggian tangki. Looping dilakukan untuk setiap ketinggian dalam rentang 0 hingga tinggi tangki. Untuk setiap ketinggian mulai dari fungsi kalkulasi stress pressure, hook dan longitudinal dipanggil untuk menghitung tegangan pada titik tersebut. Data tegangan kemudian ditambahkan ke dalam tabel. Fungsi mengembalikan tabel dengan kolom-kolom ketinggian, tegangan akibat tekanan megapascal, tegangan akibat hooping megapascal, juga tegangan akibat longitudinal megapascal. Dan kemudian ada fungsi generate stress plot. Fungsi ini menghasilkan grafik untuk memvisualisasikan data tegangan dari tabel yang diberikan. Data tegangan ini data ketinggian dan tegangan diambil dari tabel dan digunakan sebagai sumbu X dan sumbu Y dalam grafik. Tiga kurva digambar pada grafik untuk mewakili tegangan akibat tekanan, tegangan hooping, dan juga tegangan longitudinal. Dan grafik ditampilkan menggunakan library matplotlib dari bahasa Python. Dan kemudian fungsi main, fungsinya adalah fungsi utama yang menjalankan program. Nilai-nilai diameter, ketebalan, tekanan, dan tinggi tangki ditentukan di fungsi ini. Dan kemudian ada general stress table dipanggil untuk menghasilkan tabel data tegangan. Tabel data tegangan kemudian dicetak ke konsol menggunakan library pandas. Fungsi generate stress plot dipanggil untuk menghasilkan grafik. Oke, kemudian ada price calculation ya, atau perhitungan harganya. Di sini sebenarnya ini adalah estimasi kasar saja mengenai biaya-biaya yang diperlukan. Yang pertama ada biaya material. Di sini kekurangan dari material A516 grade 70 adalah walaupun dia secara kekuatan lebih bagus dari A36 tapi harganya agak susah ya untuk dicari. Jadi saya memakai acuan ASTM A29. Ini harganya 131.000. Kemudian ada dop pipa atau pressure vessel head tadi sebesar 4 inci. Ini kalau di Tokopedia itu harganya sekitar bisa lihat harganya itu 45.000 ya sebesar 4 inci. Kemudian di sini saya juga membuat atau memakai nozzle inlet outlet. Ini harganya satunya kurang lebih 17.000. Tapi karena di sini saya estimasinya adalah dipakai untuk inlet dan outlet, maka 17.000 dikali 2 itu 34.000. Dan kemudian pressure gauge. Di sini saya menambahkan pressure gauge itu adalah gunanya untuk memantau kestabilan tekanan agar tetap di sekitaran 8 bar agar tidak lebih tekanannya atau tidak turun tekanannya. Di sini pakai pakai mekanikal ya karena melihat dari budget juga. Uh, dan kemudian ini ada estimasi biaya, estimasi biaya machining. Estimasi biaya ini mencakup biaya machining yang mencakup pengelasan, fit up, machining atau taper adalah sebesar 160.000. Maka total keseluruhan estimasi biayanya adalah 131.000 tambah 45.000 tambah 34.000 tambah 125.000 tambah 160.000, maka hasilnya adalah 425.000. Ini harganya masih estimasi tapi memang sesuai batasan yaitu tidak boleh lebih dari 500.000. Sampai pada titik conclusion, keterkaitan antara pendesainan tangki, metode numerik, dan consciousness. Oke, pada pendesainan tangki hidrogen, poin pertama adalah pemilihan material. Pendesainan tangki dimulai dengan memilih material yang tepat untuk memenuhi persyaratan kekuatan, keamanan, dan ketahanan terhadap tekanan hidrogen. Dalam kasus ini, pemilihan material yang digunakan adalah ASTM A516 grade 70 yang memiliki karakteristik mekanik yang cocok untuk tangki dengan tekanan 8 bar dan volume 1 liter. Yang kedua, dimensi dan ketebalan berdasarkan volume yang ditentukan, yaitu 1 liter tekanan hidrogen 8 bar, dan material yang digunakan. Dimensi dan ketebalan tangki dihitung menggunakan perhitungan matematis yang mempertimbangkan kekuatan dan kestabilan struktur. Dan yang poin ketiga, tipe las. Tipe sambungan double welded bond joint dipilih untuk menghubungkan bagian-bagian tangki secara kuat dan aman. Ini melibatkan penggunaan teknik las khusus untuk mencapai kekuatan yang diperlukan. Yang poin D, tipe hemispherical head dipilih untuk bagian kepala tangki. Di sini ini mempertimbangkan kriteria kekuatan, keseimbangan struktural, dan efisiensi produksi. Yang kemudian berlanjut pada sisi metode numeriknya. Yang pertama, numerical stress analysis. Metode numerik digunakan untuk memodelkan tangki hidrogen secara virtual dan menganalisis perilaku struktural di bawah tekanan. Dalam kasus ini, metode numerik digunakan untuk menghitung tegangan dan deformasi menggunakan persamaan matematis yang berhubungan dengan tekanan hidrogen, dimensi tangki, dan sifat material. Metode numerik seperti metode elemen hingga finite element method digunakan untuk memecah tangki menjadi elemen-elemen kecil sehingga perhitungan dapat dilakukan secara
iteratif dan akurat. Dan kemudian validasi dan iterasi. Hasil numerik kemudian dibandingkan dengan standar desain dan persyaratan kekuatan untuk memvalidasi keandalan desain. Jika diperlukan, iterasi dilakukan untuk memperbaiki desain dan memastikan tangki penuh persyaratan, keselamatan, dan performa. Oke, dari poin metode numerik dan pendesainan ini, apa sih kaitannya dengan kesadaran atau consciousness ini? Yang pertama adalah konteks pengambilan keputusan. Kesadaran manusia terlibat dalam semua tahap pendesainan tangki hidrogen. Desainer menggunakan kesadaran mereka untuk memahami kebutuhan dan tujuan pengguna, mengidentifikasi risiko potensial, dan mempertimbangkan aspek etis sosial dalam desain. Oke, maksudnya apa sih? Jadi semua elemen-elemen yang terlibat eee, dalam apa namanya, dalam pembuatan tangki ini mulai dari pemilihan bahan, penentuan diameter, penentuan, acuan dimensi, habis itu penentuan acuan harga, habis itu tipe las, tipe vessel height itu seperti apa, itu semua dipilih dengan, berdasarkan kesadaran. Kesadaran akan kita butuh tangki ini seberapa, kita butuh besar tangki seberapa, dan kita kita membuat tangki ini dengan biaya maksimal berapa, itu semua dilaksanakan dengan sadar gitu. Jadi kita bisa tahu tangki yang efisien itu seperti apa. Dan yang kedua, konsensus dipakai dalam pemahaman data dan hasil analisis. Konsensus juga diterapkan dalam pemahaman dan interpretasi data serta hasil numerik. Desainer atau engineer mempertimbangkan kualitas dan keandalan data yang digunakan dalam analisis serta memahami batasan dan asumsi yang terkait dengan metode numerik digunakan. Oke, maksudnya di sini saya bisa jelaskan dikit adalah, dalam data analisis dan metode numerik ini tuh dilihatnya, kita mau menguji atau kita mau melakukan validasi tangki yang kita desain ini dalam dalam segi apa. Kalau di sini kan stress analisisnya itu juga dipilih dengan sadar. Kenapa stress analisis yang dipilih? Karena bisa dilihat, karena nanti tangki ini kan menghadapi tekanan-tekanan baik sisi longitudinal, hooping maupun tekanan keseluruhan. Jadi kita harus memastikan tangki ini bisa dipakai dengan tekanan 8 bar dalam volume 1 liter. Kemudian yang C, keputusan yang berbasis pada pengetahuan dan pengalaman. Kesadaran memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan desain tangki hidrogen. Desainer menggunakan pengetahuan dan pengalaman mereka untuk membuat keputusan yang bijaksana, mempertimbangkan dampak desain terhadap keselamatan, lingkungan, dan keberlanjutan. Yang terakhir, ketiga, etika dan dampak sosial. Kesadaran atau consciousness juga memainkan peran dalam mempertimbangkan aspek etis dan dampak sosial dari desain dan penggunaan tangki hidrogen. Pertimbangan terhadap efisiensi energi, emisi karbon, dan keselamatan lingkungan menjadi bagian dari consciousness atau kesadaran dalam pendesainan. Oke, jadi sekian. Dengan demikian, hubungan antara pendesainan tangki, metode numerik, dan kesadaran adalah bahwa kesadaran manusia digunakan dalam pengambilan keputusan, interpretasi hasil analisis numerik, dan mempertimbangkan aspek etis dan sosial dalam desain dan produksi tangki hidrogen. Sekian dari saya, Andri Ruben Matthew. Apabila saya ada kesalahan dalam penyebutan kata, saya meminta maaf. Terima kasih. Selamat malam.